暮云，你犯了死罪！你已经是从蝼蚁成长，都怪明月心那个女人。明月心呐，哭不出来。你睡了海珠的神力，没有啊！多谢了。你小子，我就知道。心儿，我们还是第3。暮云，那我们是第1名。走。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-516. Bagi yang bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 515. Kemarin Muyun sadar betul kalau batu besar ini akan membawa sebuah bencana besar pada tempat ini. Jadi Muyun berencana untuk membawa para gadisnya agar bisa pergi meninggalkan tempat ini. Tapi sebelum semua itu terjadi, Muyun malah kembali bertemu dengan Miyusin. Ia meminta Muyun untuk melupakan apa yang terjadi di Istana Dewa Air. Tapi Muyun sulit melupakannya karena Miyusin telah menodai tubuhnya. Hingga pada akhirnya sesuatu pun keluar dari batu besar ini, di mana itu adalah orang-orang dari suku api. Kacauan seketika saja terjadi karena suku api ini dapat dengan mudah mengalahkan para murid yang ada di sana dan menjadikan mereka sebagai pasukan suku api. Muyun mengajak rekan-rekannya untuk memanfaatkan sebuah celah yang tercipta oleh suku api supaya mereka ini bisa pergi dari sana. Namun ini dihentikan oleh Lun Wuzheng, dan sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Lun Wuzheng dan percaya diri memperlihatkan mutiara lohai kepada mereka, yang membuat orang-orang tidak menduga dengan apa yang dia perbuat, karena Lun Wuzheng telah secara paksa meningkatkan ranahnya sendiri. Lun Wuzheng tidaklah peduli dengan apa yang Wu Jixing katakan. Selain itu, dia memintanya untuk tidak so hebat di depannya, sebab Lun Wuzheng sangatlah benci kepada monster yang sok suci sepertinya. Sedangkan untuk Muyun sendiri, dia itu telah begitu berani mengambil Miyusin dari dirinya, dan bahkan juga mengambil gunung kosong. Ia benar-benar benci kepada Muyun. Sedangkan Muyun sendiri tidaklah terlalu peduli, begitu pula dengan rekan-rekan Muyun, yang justru mengasihaninya. Orang-orang pun mulai berpikir kalau perselisihan di antara mereka disebabkan oleh Miyusin. Mereka pun penasaran di manakah gadis cantik itu berada. Sepertinya kecantikan yang Miyusin miliki bagaikan sebuah bencana. 暮云，你犯了死罪！你已经是从蝼蚁成长，都怪明月心那个女人。明月心呐。 Muyun mentertawakan Lun Wuzheng karena sejak tadi dia itu hanya bersembunyi saja. Selain itu, Lun Wuzheng cukup menyedihkan karena ia tidaklah bisa mendapatkan wanita yang ia sukai. Bahkan harta yang ia ingin ambil juga telah menghilang dari tangannya. Pada akhirnya, Lun Wuzheng itu hanya bisa tergantung pada bola biru kecil itu saja demi bisa membantunya. Tentu Lun Wuzheng kesal dengan perkataan Muyun. Sedangkan Muyun sendiri mempersilahkan dia untuk melakukan apa yang bisa dia lakukan. Saat itu jugalah Lun Wuzheng mengurung Muyun ke dalam sebuah formasi dari mutiara lohai. Baginya Muyun sudah berakhir, karena bagaimanapun kurungan itu mengandung kekuatan suci dari laut jatuh. Hanya sosok di ranah Linbo tingkat 7 saja yang dapat menghancurkan kekuatan tersebut. Dengan begini, Muyun hanya tinggal menunggu waktu saja untuk bisa dirinya hancurkan oleh formasinya. Di saat Lun Wuzheng begitu percaya diri, Muyun hanya tersenyum saja. Ia malah berterima kasih kepada Lun Wuzheng. Ia pun membawa rekan-rekannya untuk masuk ke dalam formasi ini yang membuat Lun Wuzheng kebingungan. Apakah Muyun itu ingin mati bersama mereka? Hanya saja itu bukanlah rencana dia sebenarnya. Pasalnya Muyun akan memanfaatkan formasi pertahanan untuk bisa keluar dari tempat ini. Mau memuji apa yang telah Muyun lakukan.
脱线了。 Ternyata sejak Lu Nucheng memperlihatkan mutiara Lohai, Muyun sudah berpikir untuk menggunakan kekuatan ini demi bisa menerobos penghalang tertinggi dari tempat tanah tersegel. Karena bagaimanapun tempat ini sulit untuk dibuka secara paksa. Sedangkan Lu Nucheng sendiri menjadi begitu murka, pasalnya Muyun sekali lagi telah menipu dirinya. Kembali kepada Muyun, yang mana benar saja rencana yang dia ciptakan telah berhasil menerobos secara paksa celah yang diciptakan oleh suku api. Berkat apa yang Muyun lakukan, pintu yang awalnya tertutup dengan rapat kini sudah terbuka dengan lebar. Alhasil semua orang pun memanfaatkan hal itu untuk bisa pergi melarikan diri dari kejaran suku api. 木云，我真是服了你了！ 大家快跟上！ Di sisi luar terlihat kalau orang-orang masihlah belum tahu apa yang terjadi di dalam sana. Terlebih lagi waktu mereka sudah tidak akan lama lagi. Para tetua mulai berpikir kalau korban dalam perang 100 tahun ini pasti akan sangatlah banyak. Salah satu tetua di sana menganggap remeh dunia kecil 5 elemen. Ia yakin murid yang mereka andalkan pasti telah menjadi korban. Nah, pada akhirnya kedua tetua ini pun saling ejek satu sama lain. Karena bagaimanapun hubungan mereka memang tidak begitu baik. Terlebih lagi, kedua dunia kecil memang sudah sering berganti posisi. Sesaat kemudian, sebuah getaran pun tercipta di mana ini mengejutkan semua orang. Karena bagaimanapun, segel 4 dunia sudah terbuka. Yang keluar dulu adalah Mo, Lin Yu, dan Xian Yu. Kakek mereka segera memberikan pelukan kepada kedua gadis ini. Sedangkan Mo sangatlah senang karena ayahnya pasti mengkhawatirkan dirinya hingga datang kemari. Hanya saja Mo itu langsung saja ditampar oleh ayahnya. Selain mereka, Miu Xin juga telah kembali dan membuat tetuanya menjadi begitu lega. Pasalnya ia ini baik-baik saja. 小子，在外面别乱说话。哎，心儿，没事。 Mo meminta ayahnya untuk berterima kasih kepada Muyun, pasalnya dialah yang telah membawa mereka keluar. Namun mereka bingung di manakah Muyun berada. Ternyata lagi dan lagi pantat indah milik Lo Su harus mendarat tepat di wajah Muyun. Untung saja kepala Muyun tidak patah setelah dihantam oleh bokongnya. Sedangkan tetuanya ini saatlah senang melihat Muyun yang baik-baik saja. Dia sudah menduga kalau Muyun akan keluar dengan selamat. Muyun membenarkan hal itu, hanya saja kondisinya saat ini tidak begitu baik. Karena Muyun telah menggunakan begitu banyak kekuatannya. Meskipun gitu, tetuanya tetaplah senang karena Muyun sudah melakukan yang terbaik untuk mereka. Ternyata Miu Xin berada di posisi ketiga. Sedangkan Miao bersaudara berada di posisi keempat. Sedangkan Mo berada di posisi kelima. Tetuanya pun penasaran Muyun berada di posisi apa. Yang tentu saja perhatian mulai tertuju kepada Muyun. Pasalnya inilah pertama kalinya dunia kecil 5 elemen mendapatkan posisi pertama. Tetuanya pun merasa begitu senang dengan pencapaian Muyun. Sedangkan tetua tadi hanya bisa kesal. Akan tetapi kesenangan mereka harus terhentikan oleh kedatangan seorang tetua. 你小子，我就知道。心儿，我们还是第3。木云，那我们是第1名。走。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di mana para tetua menyadari ada yang tidak beres pada pintu keluar. Dan benar saja semua ini berasal dari orang-orang suku api yang ingin keluar secara paksa dari tempat tersebut. Para tetua segera bertindak untuk dapat melindungi tempat ini supaya mereka tidak keluar. Hanya saja pertahanan yang mereka bentuk tidaklah begitu kuat. Karena keturunan dari suku api bisa menghancurkan hal ini dengan sangatlah mudah. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.